mengambil gambar dan mengaktifkan handphone selama acara berlangsung. Graduation ceremony. Take performance and inauguration of E3 Hanjiban Preparatory Academy on 2021. Wisuda angkat sumpah dan pelantikan lulusan Diploma 3 Akademi Kebidanan Hanjiban Dumai Angkatan 9 tahun 2021. Ladies and gentlemen, good morning and proper leisure for us. First of all, we say welcome for this graduation ceremony of Hanjiban Preparatory Academy on 2021. Today, March 31, 2021, the graduation ceremony will begin. Hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, kami mengucapkan selamat datang pada puncak acara wisuda Akademi Kebidanan Hanjiban Dumai Angkatan 9 tahun 2021. Bahwa hari ini, Rabu 31 Maret 2021, dapat diselenggarakan upacara wisuda ini. For the successful of this graduation ceremony, praying will be read by Ustaz Haji Azhariati, SPDI. Untuk memperlancar jalannya acara wisuda ini, marilah sama-sama kita membaca doa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Azhariati, SPDI. Kepada Bapak dipersilakan. Selamat pagi untuk kita semua. Izinkan saya berdoa dengan akidah yang saya miliki, yakni agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ya muhawwilal hawli wal ahwal hawil halana illa asanil hal. Allahumma ya muqallibal qulubi wal absar sabit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma yang maha pengasih, yang maha penyayang, pada hari ini kami mengadakan acara wisuda angkatan ke-9 Akbid Hang Jebat Yayasan Hang Jebat Dumai tanggal 31 Maret 2021 bersamaan tanggal 17 Syakban 1442 Hijrah. Ridhoilah, karuniailah, berkahilah acara ini dari awal sampai akhir. Senang, susah, sedih berbalik pilu, air mata menetes setiap saat. Betapa berat demi mencari nafkah biaya kuliah putri tercinta. Namun hari ini semua itu telah sirna dengan ilmu pengetahuan yang didapat selama ini untuk kemaslahatan umat manusia, sehingga putri-putri ini yang tercinta dan kepada anak-anak kami tercinta, laluilah dan jalanilah hidup ini dengan tenang dan pasti serta keyakinan yang teguh kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kehidupan kita penuh diridhai Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, the graduation ceremony of Hang Jebat Midwifery Academy will begin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para tamu undangan yang kami hormati, wisuda Akademi Kebidanan Hang Jebat Dumai Angkatan ke-9 segera dimulai. The procession lines enters the ceremonial room. Ladies and gentlemen, please stand up. Barisan prosesi memasuki ruangan upacara. This Happiness Day, let's be hear the reading of Holy Al-Quran by Indah Dwina Putri. Untuk rasa syukur yang mendalam atas hari bahagia ini, marilah kita sama-sama dengarkan lantunan ayat suci yang akan disampaikan oleh Indah Dwina Putri. Kepada saudari dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. The Faculty Senate of Section Hang Jebat Midwifery Academy 2021 is open. With the graduation ceremony, the performance and inauguration will begin. For the Director Hang Jebat Midwifery Academy to open his graduation ceremony. Sidang Senat Terbuka Akademi Kebidanan Hang Jebat Dumai Angkatan 9 tahun 2021 dengan acara wisuda, angkat sumpah dan pelantikan segera dimulai. Kami mohon kesediaan Ibu Direktris Akademi Kebidanan Hang Jebat Dumai untuk membuka secara resmi.
Pembukaan Sidang Senat. Pada hari ini, Rabu, tanggal 31 Maret 2021, dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Sidang Senat terbuka Akademi Kebidanan HAM Jebat Dumai dengan acara wisuda, angkat sumpah dan pelantikan lulusan Diploma 3 Kebidanan tahun 2021 dengan resmi saya nyatakan dibuka. And gentlemen, please stand up. Upacara Indonesia Raya oleh seluruh hadirin dipersilakan untuk laporan pendidikan dan pengumuman lulusan terbaik oleh Wadir 1 Akademi Kebidanan HAM Jebat Dumai kepada Ibu Awalia Dian STRK MKM kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ketua LLDT Wilayah 10, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Pelaksana LLDT Wilayah 10, yaitu Bapak Yandri SHMH. Pada Bapak Wali Kota atau yang mewakili, yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai atau yang mewakili Ibu Rahmayani SKM, Ketua ILBI Kota Dumai Ibu Yuli Agustina STRK, yang terhormat Ketua Aktisi Kota Dumai Bapak Dr. Haji Ridarmin Makmur Eskom Mkom, yang terhormat Ketua Yayasan Akademi Kebidanan HAM Jebat Dumai yaitu Bapak Mayor Dr. Edi Syahputra Nasution MKM, yang terhormat seluruh staf dosen dan sivitas Akademi Kebidanan HAM Jebat Dumai, para cendekiawan, alim ulama, Bapak Ibu orang tua, wisudawan, wisudawati, hadirin yang berbahagia dan yang kami banggakan para wisudawati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan ridhonya kita dapat hadir bersama-sama untuk menyaksikan acara wisuda akad sumpah pelantikan lulusan Diploma 3 Akademi Kebidanan HAM Jebat Dumai tahun ajaran 2019-2020. Hadirin yang saya hormati, laporan Pendidikan Akademi Kebidanan HAM Jebat Dumai Angkatan ke-9 pada acara wisuda Angkatan Sumpah dan Pelantikan lulusan Diploma 3 Kebidanan Rabu 31 Maret 2021.
Acara wisuda bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan ini merupakan awal dari perjuangan untuk meraih karir dan mengembangkan profesi dari anak-anak kita, sekalian untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah didapat, yang nantinya akan berkecimpung di lahan praktek pemerintah ataupun swasta, dan termasuk praktek mandiri. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya menyampaikan hasil belajar mahasiswi selama 6 semester sebagai berikut. Jumlah mata kuliah yang ditempuh pada semester 1 adalah 12 mata kuliah dengan beban studi 25 SKS. Pada semester 2 ada 11 mata kuliah dengan beban studi 26 SKS dan diikuti dengan praktek lapangan, yaitu di rumah sakit. Pada semester ketiga ada 9 mata kuliah dengan beban studi 23 SKS dan diikuti dengan praktikum klinik kebidanan, yaitu di klinik swasta. Pada semester 4 ada 7 mata kuliah dengan beban studi 19 SKS dan diikuti dengan praktek di puskesmas. Pada semester 5 ada 6 mata kuliah dengan beban studi 16 SKS dan diikuti dengan PBL, yaitu praktek langsung ke desa. Pada semester ke-6 ada 3 mata kuliah dengan beban studi 9 SKS dan diikuti dengan PKK 5, yaitu praktek rumah sakit. Perlu juga kami sampaikan di semester ini, mahasiswa yang menyelesaikan ujian akhir program yang disebut dengan UAP dibagi ke dalam 2 tahapan, yaitu ujian antenatal care dan intranatal care. Selain itu juga mahasiswa menyelesaikan ujian komprehensif, yakni sidang proposal dan sidang hasil dari karya tulis ilmiah. Perkuliahan ini dilaksanakan di kampus Akademi Kebidanan Hajebat Dumai melalui proses pembelajaran ceramah, diskusi kelompok, seminar, praktek laboratorium, dan penugasan. Pengajar berasal dari dosen tetap yang sesuai dengan bidangnya dan dokter-dokter dari rumah sakit dan puskesmas. Hadirin yang saya muliakan, evaluasi dilaksanakan melalui penugasan UTS UAS dalam bentuk ujian tulis dan ujian praktek yang dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tingkat pengetahuan, sikap, keterampilan mahasiswa yang nantinya dapat digunakan sebagai indikator dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Pada tanggal 17 Desember 2020 telah dilaksanakan rapat yudisium yang bertempat di Aula Akademi Kebidanan Hajebat Dumai. Hasil rapat dinyatakan bahwa 100% mahasiswa dinyatakan lulus dan dapat diwisuda pada hari yang berbahagia. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini pula saya akan menyampaikan lulusan mahasiswi terbaik tahun ajaran 2019-2020, yaitu lulusan terbaik Akademi Kebidanan Hajebat Dumai. Terbaik pertama diraih oleh Maya Novita dengan IPK 3,50. Terbaik kedua diraih oleh Sri Kumala dengan IPK 3,4. Terbaik ketiga diraih oleh Rika Suryati. Kami ucapkan selamat kepada mahasiswi yang berhasil memperoleh. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan ini pula perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada para dosen dan pembimbing yang penuh dedikasi tinggi dan sabar telah membimbing mahasiswi dalam menyelesaikan studinya 6 semester ini. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada orang tua dan wali sekalian sebagai penyandang dana dalam menciptakan kelancaran proses pembelajaran di Akademi Kebidanan Hajebat Dumai. Tidak lupa pula kami sampaikan kiranya dorongan dan bimbingan kepada putri-putri bapak dan ibu agar lebih bersungguh-sungguh dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki, sehingga dapat mengabdikan dirinya di tengah-tengah masyarakat, khususnya di bidang pelayanan kesehatan ibu dan anak. Demikianlah laporan pendidikan yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati bapak dan ibu sekalian. Wabillahi wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumai 31 Maret 2021. Direktur Islam. Dicap dan ditandatangani. Terima kasih. The moving of equipment, cutting the middle and delivering the 30-minute point. The move of equipment by Director Hajebat Midrevari Academy.
The certif would be wide by Wadil 1 and Pating the middle by Wadil 3. Acara selanjutnya pemindahan atribut, penggalungan medali dan penyerahan ijazah kepada wisudawati. Pemindahan atribut oleh Ibu Direktur Maya Lovita, anak dari Bapak Anison Anas dengan indeks prestasi 3,50. Sri Kumala, anak dari Bapak Wahyudi dengan indeks prestasi 3,47. Ika Suryati, anak dari Bapak Wagini dengan indeks prestasi 3,45. Ayu Bedari, anak dari Bapak Nuni dengan indeks prestasi 3,33. Dara Putih Virginia, anak dari Bapak Agusmo dengan indeks prestasi 3,31. Sela Putri Sundari, anak dari Bapak Dudi dengan indeks prestasi 3,31. Nasita, anak dari Bapak Muhammad Syarif dengan indeks prestasi 3,31. Kumala Dewi, anak dari Bapak Rami dengan indeks prestasi 3,39. Putri Rizkia Huzama, anak dari Bapak Ahmad Huzama dengan indeks prestasi 3,35. Raja Sahrani, anak dari Bapak Raja Amran dengan indeks prestasi 3,22. Serwi Suhartini, anak dari Bapak Almarhum Jasiman dengan indeks prestasi 3,07. Siti Juraga, anak dari Bapak Muhammad Yakin dengan indeks prestasi 3,19. Cynthia Mutiara Ukna, anak dari Bapak Franciscus Toledo Simanjuntak dengan indeks prestasi 3,19. Indah Pratiwi, anak dari Bapak Sugianto dengan indeks prestasi 3,38.
Ida Bina Putri, anak dari Bapak Pagi, dengan indeks prestasi 3,07. Irma Yunita, anak dari Bapak Tarmizi, dengan indeks 3,11. Final graduate, please stand up. Menyanyikan lagu Mars Ibi dan Himne Ibi. Kepada seluruh wisudawati dimohon untuk berdiri.
of Health Office of Dumai City. Ladies and gentlemen, please stand up. Pelantikan lulusan sebagai tenaga kesehatan oleh Ketua PCIB Kota Dumai, didampingi oleh Ibu Direktris Akademi Kebidanan HAM Jebat Dumai. Kepada Ibu kami persilakan. Naskah pengambilan sumpah janji Akademi Kebidanan HAM Jebat Dumai. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021, saya sebagai Ketua PC Kota Dumai, PCIB Kota Dumai, melantik saudari-saudari sebagai ahli media kebidanan. Kami percaya saudari-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Semoga Tuhan senantiasa bersama kita. Amin. Pengambilan tempat. Sumpah janji dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya akan memandu saudari-saudari untuk mengucapkan sumpah dan janji profesi sebagai tenaga kesehatan. Sebelum saya mengambil sumpah janji, saya ingin bertanya, apakah saudari yang sudah bersedia diambil sumpahnya? Bersedia. Diambil sumpah janji menurut agama apa? Islam. Perlu saya ingatkan bahwa sumpah atau janji yang akan saudari ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudari. Tuhan mengetahui apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudari. Dan kepada Tuhanlah akhirnya pertanggungjawaban akan saudari berikan. Kepada Bapak Rohaniawan kami persilakan untuk mengucapkan sumpah atau berjanji. Pertama, bahwa saya sebagai ahli media kebidanan akan melaksanakan tugas saya dengan sebaik-baiknya menurut undang-undang yang berlaku, dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan, bahwa saya sebagai ahli media kebidanan dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan, tidak akan membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan bangsa dan agama. Bahwa saya sebagai ahli media dalam melaksanakan tugas akan membina kerjasama, keutuhan, dan kesetiakawanan dengan teman sejawat. Bahwa saya sebagai ahli media kebidanan tidak akan menceritakan kepada siapapun segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali diminta pengadilan untuk kesaksian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada saya. Sekian.
by the female graduate followed by the boys group. Menyanyikan lagu Padamu Negeri oleh Wisudawati diikuti paduan suara. Kepada wisudawati lulusan terbaik, kepada wisudawati yang disebutkan namanya agar tampil didampingi kedua orang tua. Lulusan terbaik Akademi Kebidanan Haji Jebat Dumai Angkatan ke-9 tahun 2021. Terbaik pertama Maya Nafita Rika Suryati dengan indeks prestasi 3,45. Pemberian Cendramata kepada Bapak Ketua Yayasan didampingi oleh Ibu Direktris. Kami mohon untuk dapat memberikan penghargaan dilanjutkan dengan foto bersama. Kepada Bapak atau Ibu yang disebutkan namanya, harap agar dapat maju ke depan. Bapak Ketua LLDT Wilayah 10, Bapak Wali Kota Dumai atau yang mewakili, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai atau yang mewakili, Ibu Ketua PCI. Speech from the L2DT of area. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya bimbingan dan arahan dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 10. Dalam hal ini diwakilkan Bapak Sekretaris Pelaksana, yakni Bapak Yandri ASH MH, pada Bapak Komis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Dumai, yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai, yang kami hormati Ketua Yayasan Asnasul Serpong Pengawas dan Pembina, yang kami hormati Direktur Parti Haji Jebat beserta seluruh pimpinan pelaksana Sekuritas Akademika lain, yang sangat kami banggakan para saudara saudari beserta seluruh keluarga yang berbahagia, para anak dan yang berbahagia. Sekali lagi marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat-Nya dapat berkumpul di momen dalam rangka menghadiri acara wisuda dari Akademi Kebidanan Haji Jebat Dumai yang diselenggarakan pada hari ini Rabu tanggal 31 Maret 2021. Sudah ini adalah sudah Akademi Haji Jebat ini adalah angkatan ke-9. Salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang tiada bulannya yang siap
patut ketika kelihatan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perkenalan kami menyampaikan ucapan selamat dan rasa gembira kepada seluruh saudara-saudari yang telah berhasil menyelesaikan studi di perguruan tinggi ini. Semoga hari ini dapat kita jadikan sebagai titik awal dari perjalanan jauh ke depan yang penuh dengan tantangan dan harapan sebagai seorang intelektual yang tentunya punya dedikasi dan tentunya sebagai seorang yang profesional. Ucapan selamat juga kami sampaikan kepada seluruh orang tua, keluarga, daripada sudawati atas berhasilnya putri-putri Bapak Ibu di dalam menyelesaikan studi di kampus ini. Dengan harapan nikmat karunia yang berlihat dapat bersekolah dengan sebaik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, baru saja tadi kita menyaksikan pelantikan 17 orang lulusan dari Akademi Kebidanan Penjimat Rumah ini, sehingga sampai saat ini perguruan tinggi ini telah menghasilkan 244 orang lulusan. Jumlah ini tentu sudah dapat kita jadikan indikator pencapaian prestasi yang cukup membanggakan dari akademi ini. Untuk itu sudah sepantasnya kami sekali lagi menyampaikan ucapan selamat kepada para pimpinan, para dosen universitas akademika yang secara bersama-sama telah membina dan mengembangkan perguruan tinggi. Semoga pada masa-masa mendatang usaha dari dapat terus kita tingkatkan baik jumlah maupun kualitas. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dari pengalaman dan kenyataan yang ada, menurut kami ada 4 kriteria yang harus dicapai oleh sebuah perguruan tinggi untuk dapat dikatakan mempunyai performa yang baik di mata masyarakat. Sehingga itu imbasnya adalah perguruan tinggi tersebut diminati dan dipercaya oleh masyarakat. Ada 4 kriteria yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama, harus adanya keharmonisan dan keselarasan antara yayasan dengan pimpinan perguruan tinggi. Artinya kedua pengurus dengan direktur tentu juga harus mempunyai sebuah sinergi yang baik di dalam mengelola dari sebuah perguruan tinggi. Yang kedua, harus ada harmonis antara internal pimpinan perguruan tinggi. Kita berharap juga direktur beserta seluruh wakil direktur, ketua program studi itu harus mempunyai sinergi yang baik, harmonis, jangan pernah menjadi konflik antara mereka. Yang ketiga, dan juga harus dimiliki oleh sebuah perguruan tinggi adalah dosen-dosennya yang memenuhi atau yang telah ditetapkan. Yang keempat, dan juga dilihat oleh masyarakat adalah sarana dan prasarana yang memadai. Dan yang terakhir juga dilihat oleh masyarakat adalah akreditasi, baik itu akreditasi program studi maupun akreditasi perguruan tinggi. Di dalam pemahaman kami selama ini, sejak didirikan Akademi Kebidanan Penjimat telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, cukup konsisten di dalam pengembangan selama ini. Dari sisi sarana dan prasarana misalnya telah berkembang yang sangat menggembirakan. Terbukti saat ini Akademi ini telah mempunyai kampus sendiri dan daya yang cukup representatif dengan peralatan pembelajaran yang memadai dan tentunya ditunjang dengan laboratorium dan pustaka yang kami cukup baik. Program studi telah terkreasi oleh Kementerian PTS dan juga akreditasi perguruan tinggi juga telah terkreasi. Dari sisi dosen, pemilihan perguruan tinggi ini telah memenuhi persyaratan yang diharuskan karena semua dosen yang mempunyai kualifikasi akademik S2. Itu menurut kami prestasi yang telah diraih oleh Akademi Kebidanan ini. Tentunya ini akan terus berkembang sehingga Akademi Kebidanan juga dapat dipercaya oleh masyarakat sebagai sebuah perguruan tinggi yang dapat dipercaya. Sehingga ke depan dalam rangka dapat mempertahankan meningkatkan kualitas dari akademi ada beberapa hal yang akan disampaikan. Yang pertama, kerja keras dalam
juga dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah bagaimana kita mempertahankan dan sekaligus juga meningkatkan prestasi pelatih dalam diminati oleh masyarakat. Diharapkan para pelatih dengan antusiasan prestasi seluruh sivitas akademika serta tentunya para alumni untuk memikirkan langkah-langkah terobosan depan yang harus utama. Misalkan kita menaikkan kualitas, menaikkan jenjang kita. Sekarang yang jenjang kita adalah hari 3, harus dibikin mencapai yang paling sekaligus kita melakukan perubahan untuk dari perguruan tinggi kita, misalkan dari akademi jadi sekolah tinggi misalnya. Ini semua yang kita harus lakukan oleh pimpinan, para dosen maupun guru saya tentunya. Yang ketiga, kami selalu memperhatikan pada semua yang memiliki kualifikasi akademis. Kita untuk bagaimana kita meningkatkan jenjang pendidikan dari para dosen kita ini. Dan yang terakhirnya, kita harus memikirkan bagaimana meningkatkan perguruan tinggi. Bagaimanapun salah satu yang dilihat oleh masyarakat adalah akreditasi. Sekali lagi saya minta sinergi yang baik antara pimpinan program studi maupun akreditasi perguruan tinggi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Pada pengunjung sambutan ini sebagai sentral kami menyampaikan selamat selamat pada semua wisudawati yang baru saja dilantik. Hari ini terus para sudah kita dari inisiatif di dalam memberikan konstitusi kepada masyarakat. Hal ini selalu merupakan diri sampai kita terkait ini pilihan masing-masing. Demi percaya ini, tapi ini menghadapi semua tantangan seluruh komunikasi yang telah secara bersama-sama. Semoga depan itu berkembang. Kita membangun melatih begitu yang sudah turun. Selamat jalan kepada wisudawati. Semoga alam itu lebih berguna. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada wisudawati dimohon untuk berdiri. Kepada masyarakat
Selanjutnya kata sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Rahmayani SKM. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak dari Deputi Wilayah Hulu atau yang mewakili, Bapak-bapak tokoh agama, Ketua IBI, Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, para orang tua yang berbahagia yang hadir pada pagi hari ini, para dosen yang sangat berbahagia, anak-anak kami yang wisuda pada pagi hari ini. Kesepahat naik sepeda sambil membawa jala dan kain. Selamat kepada yang wisuda, semoga menjadi bidan yang terampil. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberi nikmat umur, nikmat sehat, kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama menyaksikan acara wisuda yang berlangsung pada pagi hari ini. Salawat beri salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama ingin kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini dikarenakan pada hari ini beliau akan mempresentasikan hasil kinerja karena pada hari ini ada penilaian ketiga terhadap kinerja pembangunan daerah. Jadi kita termasuk Kota Dumai termasuk nominasi daerah yang dinilai terbaik untuk kategori penilaian terutama kegiatan dalam penanganan COVID-19. Jadi mungkin mudah-mudahan apa yang akan dipresentasikan hari ini benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi tugas kita, yaitu dalam memberantas menangani masalah COVID-19 khususnya di Kota Dumai. Kedua, kami ingin ucapkan selamat kepada anak-anak kami yang diwisuda pada pagi hari ini. Ketahuilah bahwa diwisudanya kalian hari ini bukan akhir dari sebuah pembelajaran, melainkan awal dari pembelajaran yang didapat semasa di bangku kuliah. Karena ilmu yang kalian dapat akan segera diaplikasikan ketika anak-anak kami mulai bekerja nantinya. Namun tadi pada waktu pemaparan biodata kami melihat ada yang sudah mulai bekerja. Nah, perlu anak-anak kami ketahui bahwa ketika kita apakah sebelum diwisuda, apakah setelah diwisuda, tetapi kita belum mengikuti uji kompetensi dan belum memiliki STR, kita belum bisa bekerja karena belum ada legalitas. Jadi kalau magang boleh, ya, magang boleh, namun bekerja kita belum bisa karena pekerjaan seorang bidan ini merupakan tanggung jawab dan tanggung jawab kita secara mandiri. Ya, jadi kalau untuk magang kami persilahkan, namun kalau untuk bekerja kita belum bisa
ikutilah nanti uji kompetensi sehingga kita memiliki STR sesuai dengan kewenangan kita sebagai bidan. Anak-anak kami untuk itu mulailah mengevaluasi diri, ya. Kita mulai mengevaluasi kemampuan kita. Sudah cukupkah ilmu yang kita dapat untuk bisa kita aplikasikan di tengah-tengah masyarakat. Jadi mohon mulai dari awal tadi, baik itu Mas Himne, kemudian ada bidan sebagai bidan siaga, cermati isinya, ya, cermati isinya, karena lagu itu mengandung banyak makna, beribu makna yang ada di dalamnya, sehingga kita nanti dalam bekerja tidak salah dalam bertindak. Jadi untuk itu anak-anak kami kita evaluasi diri kita, jangan tutup buku meskipun hari ini di wisuda. Jangan tutup buku yang ada, jangan ditutup pedoman-pedoman yang ada, jangan ditutup standar-standar yang ada. Tetapi bukalah kembali, ya. Dibuka kembali, dibaca. Sudahkah semua bisa kita pahami? Jadi teruslah belajar dan belajar, karena ilmu kesehatan ini senantiasa berubah. Senantiasa ada yang baru. Contoh kita sesaat ini saja. Saat ini kita mungkin hampir terkadang tidak mengenal satu sama lain. Artinya kehidupan kita berubah saat ini. Semua kita yang hadir menggunakan masker. Ini perubahan. Itulah kesehatan. Itulah ilmu kesehatan. Bahwa sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan situasi, sesuai dengan kondisi yang ada pada saat itu. Jika anak-anak nanti akan terus belajar, sehingga kami melalui Dinas Kesehatan sangat berharap bahwa anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang terampil, sehingga bisa bekerja secara profesional. Karena menjadi bidan bukan hal yang mudah, ya. Penuh tanggung jawab, penuh tantangan, dan penuh lika-liku untuk bisa menyelesaikan sebuah masalah. Kebetulan saya juga basicnya bidan, tapi tidak pernah lagi berpraktek. Kenapa? Karena saya merasa terlalu berat tanggung jawab yang harus dipikul. Ya, tanggung jawab, tanggung beban ada di diri kita sendiri. Nah, untuk itu saya tidak berarti menyatakan adik-adik tidak berpraktek, tidak. Ya. Tapi jika kita menekuninya dengan baik, jika kita bisa memahaminya, menjalani pekerjaan itu dengan baik, insya Allah pasti anak-anak kami akan bisa menjalaninya. Bapak Ibu yang kami hormati, khususnya anak-anak kami di wisuda pada pagi hari ini, dengan usaha dan belajar yang sungguh-sungguh, akhirnya kalian semua pada hari ini di wisuda. Tapi jangan lupa banyak bersyukur, terutama berterima kasihlah kepada kedua orang tua, karena bukan siapa-siapa. Begitu juga berterima kasihlah kepada seluruh tenaga pengajar, dosen-dosen yang ada di institusi pendidikan, karena mereka telah mencurahkan. Selanjutnya pada kesempatan ini ingin saya sampaikan pada anak-anak bahwa tugas pokok fungsi bidan itu sangatlah luas. Jadi kita berperan. Untuk itu perlu pemahaman yang tinggi, perlu ilmu yang cukup untuk kita bisa memahami setiap proses kehidupan. Karena kita mulai dari memahami janin, bagaimana nanti ketika dia lahir, bagaimana ketika perkembangan tumbuh kembangnya di usia balita, bagaimana ketika dia remaja, kemudian memasuki usia pranikah, usia reproduksi, sampai mereka akan memasuki usia lanjut. Itu juga menjadi lahan pekerjaan kita.
Untuk itu dalam setiap langkah dan tindakan senantiasa berpegang pada nyawa. Untuk itu kita perlu tingkatkan ilmu pengetahuan kita. Oleh karena presentasi jumlah anak-anak bidan untuk menilai seberapa besar mutu institusi anak darah berbaju merah dipakai dengan kain batik. Mohon maaf jika ada yang salah, tolong diingat hanya yang baik. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah. Lebih kurang kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And advice by PCIB Kota Bandung. Selanjutnya kata sambutan dari Ibu Ketua PCIB yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Yuni Agustina STRK. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Anjebat beserta jajarannya, kemudian Bapak Kepala Dikti Wilayah 10 yang mewakili, Ketua Yayasan, Kepala Dinas Kesehatan yang dalam ini diwakili oleh Ibu Ramayani, kemudian tokoh agama, para orang tua, kemudian mahasiswi yang teristimewa, mahasiswi yang diwisuda hari ini. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk menghadiri acara wisuda anak-anak kita sekalian. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kehadirat Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Para wisudawati yang berbahagia pada hari ini, pertama-tama pastinya saya mengucapkan selamat bagi saudara semua dengan acara wisuda ini. Berarti saudara telah sah menyandang tadi ya AMD Cap Ahmadiyah Kebidanan. Tapi tahu juga kita dengan setelah menyandang gelar itu kita bertambah lagi tanggung jawabnya secara moral maupun secara intelektual kita. Kemudian ucapan selamat juga saya sampaikan kepada seluruh keluarga yang bisa menyaksikan sekarang bahwa pengorbanan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian tidak sia-sia di hadapan kita, jajaran anak kita, anak bangsa yang siap mengabdikan profesionalismenya kepada bangsa dan kemanusiaan. Itu tadi dengan dapat juga kita dengar dengan lagu, makanya tadi saya setiap ada lagu itu saya spontan berdiri. Jadi itulah bidan. Setiap ada lagu, itulah apa yang ada di situ, itulah yang bakal kita laksanakan ke depan nanti. Kemudian para wisudawati yang berbahagia pada hari ini, Ikatan Bidan Indonesia merupakan organisasi profesi bidan di Indonesia yang merupakan wadah bidan dalam mencapai tujuan melalui kebijakan peningkatan profesionalisme anggota guna menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan yang berkualitas dan juga merupakan salah satu tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan langsung kepada pasien, khususnya pelayanan kesehatan ibu dan anak. Maka diharapkan dengan bertambahnya SDM ini yang berkualitas yang dapat berpengaruh cukup besar dalam keberhasilan pembangunan kesehatan Indonesia, yaitu dengan menurunnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Indonesia. Kemudian dalam menjalankan tugas tentunya sebagai seorang bidan, itu tadi sudah disebutkan juga dengan Ibu Ramaya tadi ya, kita mengacu pada peraturan yang berlaku di mana praktik kebidanan diatur sekarang dalam Undang-Undang Nomor 4 Undang-Undang Kebidanan Nomor 4 Tahun 2019, sehingga kita sebagai tenaga kesehatan dapat mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian saya titip juga ya Ibu, seperti Ibu Ramayani juga bilang tadi, bahwa ini awal
di mana adik-adik harus lulus hukum untuk mendapatkan STR-nya, yang mana STR merupakan legalitas kita untuk kerja. Jadi tanpa STR, adik-adik sebenarnya belum bisa bekerja. Mungkin kalau bekerja hanya sebagai mungkin bagian pendaftaran, tidak bisa langsung kita dengan pasien, karena STR itulah sebagai kita memegang. Jadi mungkin ini nanti saya titip kepada Ibu Direktur dan jajarannya untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan dibimbing sekali tes ikut hukum. Ini mau buka ya Bu, kita hukum ya, sudah tahu ya. Mungkin insya Allah dalam waktu dekat hukum akan dijalankan. Mungkin adik-adik tadi seperti yang kita dengar juga bahwa jangan tutup buku, diulang kembali. Dan kayaknya hukum kita hari tahun ini cukup agak banyak dilalui tahap-tahapnya, bukan seperti hukum yang sebelumnya, karena kita harus ada mengisi modul lagi. Nanti kita setelah isi modul itu barulah kita bisa ikut hukum. Jadi banyak tahapnya. Mungkin adik-adik bisa kembali buka buku mulai dari ANC, PNC, INC, bayi baru lahir dan seterusnya. Jadi tolong kepada adik-adik untuk mudah-mudahan bisa lulus hukum. Mungkin pada ibu juga dukungannya ya, kepada ibu bapak-bapak sekalian. Hadirin yang berbahagia, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan dari Ketua Yayasan Admin Haji Badumai dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Mayan Dr. Edi Saputra Nasution, SH, MKM. Pada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua LLDP Wilayah 10. Dalam hal ini yang sama-sama kita saksikan tadi, beliau tidak dapat hadir, yang diwakili oleh Bapak Sekretaris LL2 10 Bapak Yandri, yang sama-sama kita dengarkan tadi karena sambutan beliau melalui rekaman video. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Dumai, dalam hal ini yang diwakili oleh Ibu Rahmayani SKM. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai, Ibu Ketua PCID Kota Dumai, yaitu Ibu Yuni Agustina SDM, Bapak Ketua PCID Kota Dumai, Bapak Dr. Haji Ridarmin Eskom Mkom. Yang saya hormati Direktur Akademi Kebidanan Haji Badumai beserta seluruh staf dosen dan sivitas akademika Kebidanan Haji Bad. Yang saya hormati para cendekiawan, orang tua wisudawati, serta hadirin yang berbahagia, dan yang kami banggakan para wisudawati yang pada hari ini wisuda, dan juga pada hari ini hadir istri saya tercinta Dr. Nur Handayani, SPK, SPAK, juga Banganda Haji Mahmud Nasution, dan juga Banganda Haji Asmi Siregar. Dan yang saya banggakan anak-anak yang pada hari ini dapat wisuda. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali berada pada tahapan ini, yakni wisuda mahasiswa Akademi Kebidanan Haji Badumai angkatan ke-9. Tahapan ini sangat kita nantikan bersama karena hari ini menjadi hari penegasan kelulusan mahasiswi setelah menempuh tahapan pendidikan di Akademi Kebidanan Haji Badumai selama 3 tahun. Wisuda ini bukanlah akhir pencapaian dari suatu tahapan pendidikan, tapi merupakan langkah awal untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, juga sebagai tanggung jawab baru agar dapat mengaplikasikan ilmu yang selama ini diperoleh di bangku pendidikan, kemudian diterapkan di tengah
masyarakat. Kepada anak kami tadi juga sudah sama-sama disaksikan kata sambutan dari Bapak Dikti Wilayah 10, juga arahan dari Ibu yang mewakili Wali Kota, juga dari Ibu Ketua PCIB Dumai agar dilaksanakan. Dan kalian jangan hanya selesai sampai di sini, jenjangnya ke depan nanti bisa melaksanakan S1, S2 bahkan. Dan memang peraturan sekarang ini untuk meningkatkan kualitas bidan, kalian itu harus lulus UKOM dan belajarlah kalian. Jangan kalian malas bertanya kepada guru, kepada senior. Dan nantinya apabila kalian menjadi terjun ke masyarakat, kalian itu harus banyak belajar. Jadilah bidan profesional yang bertanggung jawab kepada masyarakat, khususnya menolong melahirkan, bagaimana cara mengurus bayi yang baru lahir. Bapak mendoakan agar kalian nanti menjadi bidan profesional dan kebanggaan orang tua. Setelah itu, jagalah alma mater kalian dengan menunjukkan sikap yang positif ketika berada di tengah masyarakat. Kami sebagai pengurus yayasan mengucapkan terima kasih kepada pengurus lembaga, dosen dan staf yang bekerja dengan sepenuh hati. Karena dengan tidak bantuan dosen dan staf, yayasan ini tidak akan berjalan dengan baik. Kemudian kalian telah mengajar dan membimbing para mahasiswi sehingga mencapai tahapan wisuda ini. Dan kami juga yayasan staf bersama dosen mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, orang tua yang telah mempercayakan dan mendidik untuk mendidik dan membimbing anak Bapak dan Ibu pada kami. Dan kami mohon maaf apabila kami dalam mendidik dan membimbing anak Bapak, baik staf dan dosen, ada kesalahan, kami mohon dimaafkan. Pada kesempatan ini pula, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Dikti Wilayah 10, Bapak Wali Kota Dumai, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai, Ibu Ketua PCIB Kota Dumai, Ketua ITC Kota Dumai atas partisipasinya dalam membina dan mengarahkan Akademi Kebidanan Hang Jebat Dumai ini. Akhirnya atas nama Yayasan Akademi Kebidanan Hang Jebat Dumai, kami mengucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa yang wisuda pada hari ini. Dan juga pesan Bapak, kalian berterima kasih kepada orang tua. Sayangilah orang tua kalian yang telah melahirkan, membesarkan kalian sehingga kalian bisa jadi sarjana. Karena ridho orang tua adalah ridho Allah. Dan kepada orang tua kami ucapkan selamat. Dan juga kepada hadirin sekalian kami ucapkan terima kasih atas kelapaan waktu yang Bapak Ibu berikan untuk menghadiri acara wisuda pada hari ini. Sebelum saya akhiri, seperti tadi yang di Bapak L2 Dikti Wilayah 10 nyampaikan pantun, saya juga ada pantun. Mohon maaf tadi pantun pembukanya saya baca sekalian di penutup. Bukan pesilat sembarang pesilat ada di tanah Melayu. Bukan sembarang kami memakai nama Hang Jebat, karena kami tahu ada potensi di tanah Melayu. Untuk pantun penutup, ada pohon kelapa di belakang asrama, lebat buahnya dan manis airnya. Cukup lama tak tatap muka, karena semua ini terkendala corona. Jadi dari pantun penutup ini, kalian jangan kecil hati. Ada katanya ini, yang angkatan ini katanya lulusan corona, ijazah corona katanya.
Saya juga baru tamat S3-nya dari UNSU, alhamdulillah, mengambil gelar dokter pengelola sumber daya lingkungan juga bulan 12 kemarin. Jadi sama-sama kita lulusnya di masa corona ini. Tapi tetap semangat. Apabila ada kesilapan dan dalam penyampaian kami yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The speech from the female graduate is presented by Indah Pratiwi. Kata sambutannya mewakili wisudawati. Dalam hal ini diwakili oleh Saudari Indah Pratiwi kepada saudari bersama. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada yang terhormat Bapak Ketua LRJT Wilayah 10, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Pelaksana LRJT Wilayah 10, yaitu Bapak Yandri SKFH. Bapak Wali Kota Dumai, apa yang mewakili, Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Dumai, Ibu Ramayani SKM, Ketua PCIB Kota Dumai, Ibu Yuni Agustina STRK, Bapak Ketua Admisi Kota Dumai, Bapak Dr. Haji Ridarmin Mahmud Eskom Info, Bapak Ketua Yayasan Akademi Kebidanan Hajiban Dumai, yaitu Bapak Mayor Dr. Edi Saputra Nasution SH MKM, seluruh staf dosen dan Sivitas Akademika Kebidanan Hajiban Dumai, para cendekiawan, alim ulama, dan Bapak Ibu orang tua wisudawati serta hadirin yang berbahagia. Dan yang kami banggakan para wisudawati serta adik-adik tingkat yang kami bahagiakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Pratiwi. Izinkan saya berdiri di sini mewakili teman-teman wisudawati untuk menyampaikan sepatah kata pada hari yang berbahagia ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa anugerahnya acara ini bisa berjalan dengan baik. Hadirin yang saya hormati, hari ini adalah hari yang telah kami nantikan bersama, di mana pada pagi hari ini kita telah menyelesaikan suatu tugas belajar di sebuah jenjang pendidikan tinggi diploma 3. Dibutuhkan waktu yang tidak singkat dan perjuangan yang luar biasa untuk menghantarkan kita sampai pada hari ini. Atas apa yang dapat kita raih pada hari ini, kita patut berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu semua proses ini. Untuk itu, perkenankanlah saya mewakili wisudawati berdiri di sini untuk menyampaikan terima kasih. Ucapan terima kasih yang paling pertama dari kami adalah kepada Bapak Ibu, kami beserta seluruh keluarga kami yang telah memberikan dukungan terbesar dan membuat kepercayaan, dukungan moral dan juga spirit yang menjadikan kami senantiasa ingat bahwa kami di sini untuk melaksanakan amanah dari mereka. Kemudian, selaku perwakilan dari wisudawati, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen Akbita Hajiban Dumai yang telah membimbing kami menjadi orang tua kami saat kami berada di perguruan tinggi ini. Kami juga sangat berterima kasih kepada seluruh pimpinan beserta Sivitas Akademi Kebidanan Hajiban Dumai yang selama ini telah banyak membantu kami dalam setiap hal dan menyediakan fasilitas kami untuk belajar dan telah menjadikan kami memiliki sebuah keluarga besar yang teramat kami cintai dan teramat kami sayangi. Kepada seluruh wisudawati, saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah diraih pada hari ini. Apapun predikat kelulusan kita, kita yakini bahwa itulah yang terbaik dan dapat kita capai. Tidak hanya rekan-rekan wisudawati yang dapat tersenyum, tetapi lihatlah orang-orang di samping kanan kiri kita yang selama ini berjuang di belakang kita untuk mendukung kita telah dapat tersenyum bahagia. Karena pada hakikatnya apa yang menjadi kebahagiaan kita adalah sebuah kebahagiaan yang besar bagi mereka. Kita patut bersyukur dan bangga telah menyelesaikan salah satu amanah dari mereka
motivasi. Cobalah untuk tidak menjadi seseorang yang sukses, tapi jadilah orang yang bernilai. Demikianlah sambutan dari kami. Mohon maaf atas kehilapan. Lebih dan kurang saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cultivation of session Hak Jebat Midwifery Academy is over. Please welcome for the director of Hak Jebat Midwifery to close the program. Sidang Senat Terbuka Akademi Kebidanan Hang Jebat Dumai Angkatan ke-9 tahun 2021 telah selesai. Kami mohon Alamin. Sidang Senat Terbuka Akademi Kebidanan Hang Jebat Dumai dan dengan acara wisuda, angkat sumpah dan pelantikan lulusan diploma 3 kebidanan tahun 2021 telah selesai. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sidang Senat Terbuka saya nyatakan ditutup. Hadirin dipersilakan duduk. Teringat semua cerita orang
di sana.